Contohnya, saya mengambil, kita bahas miliknya Ayuni. Di sini ada beberapa contoh mengenai sampah. Nah, sampah di sini teks LHO sampah. Pertama, sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Ini dinamakan struktur pernyataan umum. Kemudian diikuti sampah dapat bersumber dari alam manusia, konsumsi nuklir, dan seterusnya. Sampah di bumi, sampah, dan seterusnya itu adalah sebuah pengulangan kata. Nah, pengulangan kata ini dapat menjadi sebuah penanda bahwa satu kalimat dengan kalimat yang lain itu sangat berkorelasi atau berkaitan. Kemudian pada paragraf yang kedua, pada paragraf yang pertama ini isinya adalah pernyataan umum. Pada paragraf yang kedua isinya adalah mengenai sampah organik. Sampah organik merupakan sampah. Nah, di akhir paragraf 1 itu dijelaskan sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Jika ada kalimat seperti ini, maka dinamakan deskripsi penggolongan. Jadi, pada kaidah struktur teks laporan hasil observasi, yang pertama didahului oleh pernyataan umum. Sampah adalah materi sisa. Material sisa itu adalah sebuah definisi. Nah, jika Anda sudah sampai pada definisi yang utuh, maka pada saat menulis sebuah teks laporan hasil observasi, Anda dapat memerinci berdasarkan klasifikasi, sifat, dan bentuknya. Bisa dari aspek cirinya, bisa dari aspek gamesnya. Misalnya, sampah dapat dibedakan berdasarkan apa? Sifat dan bentuknya. Dibagi menjadi berapa? Jadi ada dasar klasifikasi, kemudian apa yang diklasifikasikan, kemudian menjadi berapa bagian klasifikasi yang kita lakukan. Yakni sampah menjadi dua, ada sampah organik dan anorganik. Maka di kalimat selanjutnya konsekuensinya kita merinci apa yang dimaksud dengan sampah organik, apa yang dimaksud dengan sampah anorganik. Kemudian, jika Anda akan memerinci lagi bagian dari jenis sampah anorganik, boleh juga itu memerinci yang lebih detail lagi. Baru kemudian yang terakhir kita bisa melihat adanya sebuah konklusi atau sebuah simpulan. Manfaat dari sampah itu apa? Ini bisa kita jelaskan di paragraf terakhir. Jadi pada struktur teks laporan hasil observasi, itu yang kita lihat adalah bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah struktur teks. Seperti konteksnya contoh sampah, maka yang pertama harus didahului oleh pernyataan umum. Yang kedua, klasifikasi bagian. Bagaimana cara mengklasifikasi? Pertama, apa yang diklasifikasikan? Yang kedua, dasar pengklasifikasiannya itu apa? Yang ketiga, dibagi menjadi berapa objek yang diklasifikasikan. Baru diikuti deskripsi manfaat. Itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan struktur teks laporan hasil observasi.